Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan ajak kita menjumpai pembacaan firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-28. Kita akan lihat ayat yang ke-20. Matius pasal 28 ayat 20 ingatkan kepada kita hal yang penting untuk kita perhatikan sebagai orang percaya. Firman Tuhan berkata sebagai berikut, "Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Puji Tuhan, firman Tuhan ingatkan kepada saya dan saudara bahwa kita perlu selalu melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan dalam kehidupan ini. Melalui firman Tuhan, melalui khotbah, melalui renungan, melalui bacaan, itu adalah perintah Tuhan yang kita bisa ikuti bersama-sama. Dan dalam melaksanakan itu, kita harus paham bahwa di dalam kita melakukan itu, Tuhan menyertai kita. Bagian lain dalam Alkitab, buku Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dengan kita. Jadi dalam hal ini, di saat kita mau melakukan perintah Tuhan, mungkin kita berkata, ini berat, ini sulit, ini tidak mungkin. Namun jangan kita lupa, engkau tidak bekerja sendiri. Engkau tidak berusaha sendiri untuk melakukan itu. Tetapi Tuhan turut bekerja dengan kita untuk kita lakukan itu. Nah, sebab itu Yesus katakan, kalau kamu lakukan itu, kamu harus ingat, aku akan selalu menyertai kamu. Kamu perlu ketahui ini. Jangan kamu lupa. Jadi kita melihat bahwa di dalam tanggung jawab kita sebagai orang percaya melakukan firman Tuhan, tetap kita harus berusaha. Karena di dalam usaha kita, Tuhan turut bekerja. Inilah keuntungan orang-orang percaya yang mau berjuang, yang mau berusaha melakukan firman Tuhan. Karena di dalam usaha kita, Tuhan turut mengerjakan hal-hal yang kita mungkin sulit lakukan, tapi Dia akan lakukan untuk kebaikan kita. Hal inilah yang harus kita simpan dalam hati kita, bahwa memang berat menurut logika, menurut pikiran, menurut kebiasaan, ini sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi di saat kita mulai mengerjakannya, Allah turut bekerja dengan kita. Ada banyak contoh dalam Alkitab. Petrus sudah sepanjang malam mencari ikan bersama kawan-kawannya, tidak pernah menemukan seekor pun. Tapi ketika mereka taat melakukan perintah Tuhan, maka dalam perintah itu Tuhan ikut bekerja. Tuhan mengirim ikan-ikan untuk masuk ke jaring yang dibuang oleh Petrus. Tuhan tidak akan kirim ikan itu loncat masuk dalam perahu Petrus. Karena Petrus punya cara untuk menangkap ikan, harus membuang jaringnya. Dan itulah yang Tuhan selalu pakai dalam kehidupan kita, bahwa firman Tuhan yang kita baca,
Firman Tuhan yang kita renungkan, itulah caranya untuk Dia bekerja dalam kehidupan kita agar kita mampu melakukannya. Hal ini penting untuk kita perhatikan karena banyak orang berkata, ini susah, gak usah dibaca, gak perlu. Itu justru kekeliruan yang kita buat, karena ikan tidak mungkin masuk ke jala kalau jalanya tidak dibuang. Firman Tuhan Allah tidak akan bekerja di dalam kita jika kita tidak baca, kita tidak renungkan, dan kita tidak berusaha melakukannya. Sebab itu hal ini yang harus diperhatikan di zaman akhir ini, bahwa memang ada banyak tuntutan firman Tuhan yang menurut akal kita, pengalaman kita ini tidak mungkin. Tapi ketahuilah, jika kita lakukan, Allah turut bekerja dengan kita. Bahkan Dia katakan dalam proses itu Dia ada terus bersama kita sampai kesudahan alam. Dalam melakukan itu, kita bisa melihat dari generasi ke generasi. Ada generasi yang jauh sebelum saya lahir di dunia ini, kakek nenek saya, mereka merasakan penyertaan Tuhan di saat mereka belajar melakukan firman Tuhan. Generasi di atas saya, ayah ibu saya pun mengalami hal yang sama. Di saat mereka berusaha melakukan firman Allah, Allah turut bekerja dengan mereka. Karena firman Tuhan sudah katakan, Dia menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Jadi, selama kita masih mampu dan punya keinginan untuk melakukan, Dia selalu ada beserta kita dan bekerja dengan kita. Hal ini yang jangan sampai hilang dalam pikiran, dalam benak kita. Lakukan saja. Karena yang akan membuat itu menjadi kenyataan bukan kita, tapi kekuatan firman yang adalah kuasa Allah dan Allah sendiri yang turut bekerja dengan kehidupan kita. Sebab itu, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, di zaman akhir ini kita melihat pergumulan, kita melihat tantangan, kita melihat godaan begitu kuat, begitu deras, cobaan, godaan, ujian, yang sewaktu-waktu kita bisa datang dan menjumpainya. Tapi kita harus ingat, lakukanlah firman Tuhan. Dia selalu ada untuk kita dan mau turut bekerja dengan usaha kita dalam perbuatan kita yang sesuai dengan perintahnya. Puji Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita, saudara yang pergi bekerja, berbisnis, studi, dan juga yang sibuk dengan kegiatan di rumah. Ingatkan dirimu dalam bekerja, dalam berusaha, dalam belajar, maupun dalam kegiatan sehari-hari. Ingatkan, kita perlu lakukan perintah Tuhan, karena Dia selalu ada dan Dia mau turut bekerja dengan kita sampai kesudahan alam ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami supaya kami tidak berhenti untuk melakukan kehendak-Mu, walaupun itu menurut pikiran, menurut nalar kami itu berat dan itu tidak mungkin. Tapi kami percaya karena Engkau ada beserta kami sampai kesudahan alam ini, maka Engkau pun juga turut bekerja dengan kami dalam melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sebab itu Tuhan, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami sepanjang hari ini, agar apapun yang kami kerjakan, kami tidak ragu, kami tidak bimbang, kami tidak akan pernah kecewa, karena kami percaya Tuhan selalu ada bagi kami, dan Tuhan juga mau turut bekerja dengan segala upaya yang kami sedang kerjakan di saat ini.
Sebab itu tolong anak-anakmu yang sudah pergi berbisnis, studi, bekerja, dan juga dalam kesibukan di rumah masing-masing. Kau tolong kami, supaya kami semua ingat bahwa Tuhan beserta kami, dan Tuhan turut bekerja dengan kami untuk mempermuliakan Bapa di surga. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini, sebab itu kami bersyukur dan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan selamat pagi.